terima kasih dikasih waktu untuk ketemu Ya, Kongko. Sebelumnya Kyonghi dulu, meskipun sudah telat ini Kyonghi. Yonggi. Ya, Ya, ya. Jadi ini mungkin langsung saja. Memang ada video yang saya bikin dan ada dua narasumber, yaitu dari Pak Budi Darmawan, kebetulan Papa Mertua, dan dari Pak Hari Chan, ya, yang mencoba mengklarifikasi soal Sindunata. ya. Lah, saya boleh kasih gambaran dulu, kenapa saya sebenarnya dari iseng, betul-betul dari iseng, karena saya nggak tahu kalau Papa Mertua kenal. Jadi waktu Sinja kemarin, saya Paicia, kemudian saya iseng, loh Papi kenal orang ini nggak? Ini dimaki-maki loh orang ini di Ya, WA. Terus Papi ngomong, loh Sindunata, loh saya kenal. ya. Gitu. Saya kenal baik lah. Terus saya bilang lah, kalau papi kenal, kalau mau bikin statement, tak upload boleh nggak? Ya nggak apa-apa, wong saya kenal. Jadi kemudian terjadilah dan bergulir itu. Artinya kemudian Pak Harichan juga ikut ngebel Papa mertua saya. Tapi gini Pak Ko Tiong Jin, jadi menurut saya kan perlu diluruskan dulu. Apakah ini saya langsung aja ya? Apakah betul bahwa Sindunata itu pengkhianat Tionghoa gitu aja? Kalau menurut saya begini, saya sudah bertemu dengan beliau ya. Saya ketemu dengan beliau itu 3 kali. Satu kali dalam pertemuan biasa, eh, yang 2 kali lainnya kami berdua berbicara sebagai pembicara, sebagai narasumber. Hmm. Eh, Pertemuan ketiga kali itu menggambarkan Pak Sindunata adalah seorang yang ramah tamah. Jadi saya juga dikenal sebagai orang yang ramah tamah ya. Jadi dalam hal ini secara pribadi saya tidak memiliki masalah dengan beliau. Dengan Pak Harichan sendiri saya bertemu mungkin sudah 5 kali ya, beberapa kali bicara di telepon, bertemu buka 5 kalian, juga pernah berbicara dalam satu forum bersama sebagai pembicara, sebagai narasumber. Kalau menurut saya begini, kita harus kembali ke dalam konteks sejarahnya. Jadi pada waktu jalur atau jalan keluar komunitas Tionghoa di Indonesia itu diperdebatkan pada awal tahun 60-an sampai tahun 65-an. Yang kita harus ingat, pada waktu itu timbul polarisasi politik yang sangat tajam antara kiri dan kanan. Ya. Dan secara kebetulan, menurut saya ini yang saya sayangkan, jalan keluar yang dianjurkan oleh Baperki, oleh Siak Yokchan dan Baperki, adalah jalan keluar integrasi. Sedangkan LPKB pada waktu itu yang dipimpin oleh Pak Sindunata, dan ternyata juga sudah dibuktikan didukung oleh Angkatan Darat ya. Bahkan kantornya sendiri pada waktu itu ada di kantor markas Angkatan Darat. Itu mengeluarkan uh, jalan keluar atau terapi yang dinamakan asimilasi. Sehingga lalu timbul sebuah polemik yang sangat absurd bagi saya. Dan Absurd ya. cukup tajam ya, cukup tajam ya. Tajam dan absurd karena dikaitkan dengan ideologi politik. Jadi integrasi dinyatakan sebagai jalan keluar komunis atau kiri, asimilasi dinyatakan sebagai jalan keluar kanan, begitu. Lalu timbul ada perdebatan yang sangat juga menarik dan menurut saya tapi juga pada waktu bersamaan absurd ya, menggelikan di Star Weekly, di mana dinyatakan ada 3 terapi, jadi terapi integrasi komunis, terapi integrasi beragama yang dicanangkan oleh Yap Tiam Hin, jadi yang komunis itu dikatakan dicanangkan oleh Siak Yokchan, dan lalu ada terapi yang bijaksana, terapi asimilasi, begitu. Saya kira itu konteksnya. Jadi menurut saya orang-orang yang tadinya mengeluarkan uh, terapi asimilasi ini tidak bermaksud untuk melakukan sesuatu yang bersifat cultural genocide ya. Destruktif gitu ya, nggak bermaksud destruktif Tidak kan. bermaksud untuk menghilangkan ketionghoan dengan cara paksa. Itu hanya lahir dari pengertian bahwa mungkin kalau ciri-ciri ketionghoan dari komunitas Tionghoa itu hilang, rasisme terhadap golongan itu bisa hilang. Saya kira itu sandarannya. Dan dia tidak menginginkan komunitas Tionghoa itu mempertahankan kultural Tionghoa, mempertahankan
ketionghoaan ya dalam semua hal. Jadi kultural, nama, dan terutama biologis begitu ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Santoso, walaupun sudah hitam, tapi kadang-kadang masih memiliki ketionghoaan juga. Jadi faktor itu yang kemudian menjadi dasar dari perdebatan. Pihak integrasi menyatakan bahwa kesetiaan seseorang terhadap sebuah negara atau tanah air itu tidak sama sekali berkaitan dengan nama, dengan bentuk biologis, bahkan dengan hubungan kultural emosional seorang tersebut dengan negara asal-usulnya. Yang penting adalah menunjukkan sikap tidak tanduk yang benar-benar sesuai dengan sifat patriotisme Indonesia. Nah, ini karena itu pihak integrasi sangat menentang ide asimilasi yang lebih menonjolkan ciri-ciri ketionghoaan, ciri-ciri biologis, bahkan seperti yang diketahui ada beberapa tokoh LPKB yang menginginkan atau menganjurkan Tionghoa untuk masuk Islam. Yunus Yahya kan? Yunus Yahya dalam hal ini. Jadi itu dasar pertentangannya. Jadi kalau menurut saya tidak bisa dikatakan bahwa Sindunata itu adalah pengkhianat ya. Jadi bagi saya metode atau garis pikiran yang dilahirkan atau dicanangkan itu pada waktu itu dianggap populer, pada waktu dianggap sebagai jalan keluar yang efektif, dan mungkin karena negara Indonesia pada waktu itu kan masih muda ya, baru 15 tahunan. Jadi belum terpikir dampak-dampak negatif apa yang lahir atau berkembang dari apa yang mereka anjurkan. Dan memang yang disayangkan oleh Mbak Pergi pada waktu itu adalah tindakan semacam itu bisa menimbulkan kebijakan yang menuju atau meluncur ke cultural genocide. Dan yang sayangnya ini terbukti ya pada zaman pemerintahan Orde Baru. Jadi yang saya kira yang penting dimengerti di sini, kita tidak terlalu penting memasalahkan kepribadian seorang Sindunata atau Harijan atau Yunus Yahya. Yang penting ditonjolkan adalah LPKB pernah mengeluarkan sebuah konsepsi kebangsaan yang ternyata oleh negara-negara maju 50 tahun kemudian ditinggalkan. Ditinggalkan karena dianggap sebagai jalur atau konsepsi yang tidak efektif, tidak membangun. Yang diterima, nah ini bukan karena sekedar saya anak dari seorang pencetus integrasi ya, tapi ternyata negara-negara maju itu lebih merangkul konsepsi integrasi yang sekarang lebih dikenal dengan multikulturalisme. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, dan Australia, multikulturalisme itu, saya nggak tahu di Amerika, tapi di Kanada dan Australia, multikulturalisme itu sudah dihukumkan, diundang-undangkan sebagai sesuatu yang merupakan dasar dari kebangsaan Australia dan Kanada. Kira-kira begitu. Jadi, tapi perlu saya garis bawahi dulu bahwa label pengkhianat terhadap Sindunata sebenarnya sangat tidak tepat ya dalam hal ini ya. Perlu digarisbawahi dulu ya. Saya kira sebagai seseorang, dia tentunya tidak memiliki keinginan, kalau menurut saya dari pembicaraan saya dengan beliau ya, dengan almarhum itu, tidak ada keinginan untuk menghancurkan ketionghoaan. Dia hanya mempunyai komitmen dengan garis atau konsepsi asimilasi yang dianggap merupakan jalan keluar yang paling baik. Oke. Kalau saya nggak ngalamin karena saya lahirnya ya kebetulan pas 65. Tapi betul nggak? Misalnya ini ada dua polarisasi ide integrasi dan asimilasi. Dua-duanya waktu itu nggak tahu mana yang benar atau mana yang salah. Kemudian jujur meletus gestop, ya kan? Lah pada saat itu kemudian langsung terlihat bahwa ini lebih aman sementara ini. Apalagi Pak Sindunata seorang tentara dan lain-lain, sehingga ya sudah memang menghilangkan dalam tanda petik ketionghoaannya adalah cara yang paling aman saat itu. Karena pada saat itu Tiongkok, China, pokoknya itu identik dengan
komunis. Jadi apapun kalau itu bisa hilang akan lebih aman saat itu. Kalau tidak ada gestok, kemungkinan ya monggo-monggo debatnya diteruskan mana yang benar, mana yang salah. Tapi karena meletus peristiwa itu, akhirnya satu pilihan ini menjadi jalan yang paling aman untuk diteruskan saat itu. Gimana, Pak? Saya kira ada benarnya, karena memang pada waktu jadi pasca G30S, gerakan kiri dihantam ya, dan gerakan kanan menang angin. Dengan demikian Tiongkok yang dinyatakan sebagai negara yang ikut terlibat dalam G30S diserang. Itu tentunya mempunyai latar belakang karena pada waktu itu Amerika, Inggris, dan sebagainya mendukung garis itu ya. Dan Indonesia bikin Jakarta, poros Jakarta Beijing segala kan. Ya, jadi sehingga dengan demikian berkembanglah garis politik atau kebijakan anti Tiongkok yang dengan sendirinya merupakan anti Tionghoa. Nah, secara kebetulan garis asimilasi itu sesuai dengan garis anti Tionghoa ini, karena ada pemaksaan untuk ganti nama misalnya. Hanya orang Tionghoa yang Betul. Karena saat itu menjadi simbol yang dalam tanda petik dibenci dan antipati saat itu. Ya. Dan itu ini yang saya berkali-kali katakan, Sindunata, Harichan, dan Yunus Yahya tentunya, dan beberapa tokoh LPKB lainnya, dan LPKB sendiri pun bukan lembaga yang mengeluarkan impres, kepres, atau undang-undang yang bersangkutan. Mereka tidak berwenang untuk mengeluarkan itu. Tapi memang yang dikeluarkan tidak bisa tidak berkaitan dengan apa yang mereka rumuskan di dalam pembicaraan garis politik atau konsepsi jalan keluar kebangsaan. Jadi tidak bisa dipisahkan bahwa kebijakan yang dikatakan menyudutkan Tionghoa pada waktu itu memang berkaitan dengan konsepsi mereka. Tapi saya setuju bahwa pada saat itu memang timbul keinginan untuk bersembunyi, ya kan? Tiarap lah istilahnya. Jadi kalau memang perlu menanggalkan ketionghoaan supaya aman, ya kita lakukan. Apakah boleh berkepanjangan ya? Jadi selama 30 tahun itu, menurut saya bisa dikatakan 2 generasi Tionghoa di Indonesia itu kehilangan identitasnya. Apakah boleh bisa dikatakan sebenarnya pada saat itu memang mungkin dilihat oleh LPKB, Pak Sindunata dan kawan-kawan, ini jalan terbaik untuk menyelamatkan sementara sebenarnya, tapi bahwa efeknya berkepanjangan itu yang di luar dugaan mungkin. Saya kira mereka terperanjat juga, dan dalam batas-batas tertentu tentunya saya kira mereka pun mengakui mungkin 40-50 tahun kemudian ya bahwa garis yang dijalankan pemerintah itu kebablasan. Kebablasan itu diakui Pak Harichan kemarin bahwa pelaksanaannya meleset sebenarnya. Kalau saya kemarin sempat melihat apa yang terjadi setelah Pearl Harbor dibom Jepang itu, di Jepang itu di internet di camp 3 tahun, tapi setelah itu berangsur-angsur dipulihkan kembali oleh pemerintah Amerika. Lah di Indonesia ini kelihatannya agak beda, lama sekali. Ya itu memang diharapkan kebijakan untuk rekonsiliasi ini dengan pernyataan pemerintah untuk mengakui adanya penindasan pelanggaran HAM ya. Itu tahun 65, tapi tidak disebutkan peristiwanya, hanya disebutkan pelanggaran HAM tahun 65 waktu itu. Lama-lama bisa. Dan saya kira salah satu hal yang paling penting dalam sejarah, juga merupakan fakta sejarah untuk diamati, peristiwa Mei 98 itu menunjukkan bahwa konsepsi asimilasi itu gagal. Karena kalau kita lihat ya, Tionghoa sudah mengikuti kebijakan itu, mengganti nama, ya kan? Tidak menggunakan huruf-huruf Tionghoa di toko-toko mereka di daerah-daerah yang diserang oleh massa pada waktu itu ya. Massa dalam kata kutip ya, karena saya kira ada juga kejahatan negara karena negara terlibat di dalamnya. Bahkan mungkin kawin campuran dan sebagainya.
Dan itu menunjukkan bahwa itu bukan merupakan jalan keluar yang tepat untuk komunitas Tionghoa. Karena pada akhirnya toh timbul rasisme terhadap golongan itu, apapun yang mereka sudah jalankan. Tapi kelihatannya persoalan semacam itu nggak akan pernah selesai. Di Amerika aja saat pandemi orang Chinese dipersekusi, ya kan? Jadi menurut saya nggak akan selesai kok, karena tergantung kepentingan penguasa saat itu siapa dia memainkan bidak apa kan? Lagi-lagi memang penguasa memegang peran karena mereka itu bisa merupakan kipas Iya, atau merupakan pemadam. penyiram Ya, bensin gitu pokoknya bensin, oke. dalam Ya, menghadapi api yang membara. tapi intinya kalau saya boleh tangkap Kau Tiong Jin bahwa sebenarnya perbedaan cara pandang itu wajar saja kan sebenarnya. Saya kira itu wajar dalam alam demokrasi itu dijunjung Ya, dan dihargai. Yang sayang memang pada waktu itu karena polarisasi politik betul. dikaitkan dengan ideologi politik. Dan Dan itu menjadi sangat kontraproduktif untuk yang kalah gitu kan. dan juga sangat destruktif, bukan saja Destruktif. Oke, kontraproduktif. sangat destruktif sekali. Tapi saya juga sebenarnya gini yang tadi saya awal katakan sebenarnya saya tuh agak bingung loh. Ini orang kok dimaki-maki pengkhianat. Ini apa mosok ya toh? Maksud saya itu cuman sesederhana itu loh saya mikirnya. Apa yang nggak punya keluarga, nggak punya teman, nggak punya hoping, nggak mungkin lah. Ada sesuatu yang nggak missing link di sini gitu loh. Ya. Tapi memang di dalam beberapa pertemuan itu beliau mengakui bahwa ya katakanlah bisikan ya atau anjuran dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut datang dari pihak LPKB. Jadi Ya, ya. Ya mungkin dalam hal karena itu saya kira bisa dimengerti karena mereka lah yang menjadi alternatif dari Baperki ya kan pada waktu itu. Yang menjadi ahli sebagai lembaga yang ahli dalam hal Tionghoa ya adalah LPKB pada waktu Baperki dihancurkan. Tapi bahwa saya melihat bahwa tidak mungkin untuk apa ya berniat seburuk itu kan sebenarnya. Dia gambarannya juga positif sebenarnya. Ya kan, gambarannya Saya anggap positif. begitu karena tidak mungkin sebagai orang Tionghoa menginginkan komunitasnya dihancurkan seperti itu. Ya, oke. Ya itu yang penting sebenarnya. Ya mungkin saya